Salam menjadi bersama, jumpa lagi dengan kawan desa channel. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang surat yang ditujukan untuk kepala desa dalam rangka penyusunan laporan penggunaan dana desa tahun 2020 yang harus diselesaikan per 31 Januari 2021. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang surat edaran dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia yang baru saja dikeluarkan per 30 Desember 2020 tentang percepatan penggunaan dana desa tahun 2021. Nah, dalam surat edaran ini banyak sekali poin-poin yang bisa kita ambil yang nantinya sebagai pedoman dalam pelaksanaan penggunaan dana desa tahun 2021 untuk para gubernur, para bupati, wali kota, dan kepala desa di seluruh Indonesia. Nah, surat edaran ini ditujukan kepada para gubernur, para bupati, para wali kota, dan para kepala desa di seluruh Indonesia. Surat edaran nomor 17 tahun 2020 tentang percepatan penggunaan dana desa tahun 2021. Nah, yang pertama, latar belakang. Sebagaimana dimaklumi bahwa dana desa tahun anggaran 2020 telah mulai salur ke rekening kas desa pada 30 Januari 2020. Tahun anggaran 2021 diharapkan dana desa salur lebih awal dibandingkan tahun 2020. Oleh karena itu, diperlukan percepatan perencanaan dan penggunaan dana desa tahun 2021. Nah, ini latar belakang dalam surat edaran percepatan penggunaan dana desa tahun 2021. Selanjutnya, tujuan dari surat edaran ini adalah dalam maksud dan tujuan surat edaran ini untuk percepatan pelaksanaan bantuan langsung tunai atau BLT dana desa tahun 2021, kemudian padat karya tunai desa atau PKTD, serta prioritas penggunaan dana desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa. Selanjutnya, C. Ruang lingkup. Ruang lingkup surat edaran meliputi 1. Bantuan BLT dana desa atau bantuan langsung tunai dana desa. Yang kedua, padat karya tunai desa atau PKTD. Yang ketiga, pemutakhiran data dan informasi desa serta masyarakat. Ini untuk ruang lingkup yang ada di Surat edaran nomor 17 tahun 2020. Kemudian D. Dasar hukumnya. Dasar hukum dari surat edaran ini pertama yaitu Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kemudian Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Selanjutnya untuk dasar hukumnya yang nomor 3 yaitu Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dasar hukum yang keempat yaitu Peraturan Presiden nomor 85 tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Yang kelima, Keputusan Presiden nomor 9 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease
2019 atau COVID-19. Dasar hukum yang ke-6, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dan dasar hukum yang ke-7 atau yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Nah, itu untuk dasar hukum tentang surat edaran tentang percepatan penggunaan dana desa tahun 2021. Kemudian isi dari surat edaran tentang percepatan penggunaan dana desa tahun 2021 yang pertama, dana desa untuk bantuan langsung tunai atau BLT dan padat karya tunai desa atau PKTD. A. Poin A, bantuan langsung tunai atau BLT dana desa pada tahun 2021 diberikan sebesar 300.000 per bulan per keluarga penerima manfaat atau KPM dan berlaku sejak Januari 2021. Jadi penganggarannya berarti sudah dari awal, dari bulan Januari 2021. Yang ketiga, pemerintah desa melakukan validasi data KPM baik untuk kepentingan pengurangan karena sudah tidak berhak menerima maupun penambahan karena ditemukan keluarga yang memenuhi syarat tetapi belum menerima jaringan pengaman sosial atau JPS. Nah, dari poin A dan poin B disimpulkan bahwa jika tidak ada perubahan, maka dari besaran dana desa yang digunakan untuk BLT pada satu desa, maka sebesar seperti tahun 2020, karena tahun 2020 itu ada 3 tahap. Yang tahap pertama itu adalah 600.000, kemudian tahap kedua dan tahap ketiga itu 300.000. Sehingga kalau misal penganggarannya tanpa ada perubahan penerima manfaat, jadi besarnya itu akan seperti besaran nilai BLTDD tahun 2020. Sedangkan untuk perubahan untuk pengurangan atau penambahan ini merupakan hasil dari musyawarah desa pada saat penyusunan LKPD dan dilanjutkan dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa. Oke, yang selanjutnya yang nomor 2, pemutakhiran data dan informasi berkenaan dengan kewilayahan desa dan kewargaan masyarakat desa sesuai petunjuk teknis yang bisa diunduh di http://sid.kemendesa.go.id menu petunjuk teknis pemutakhiran data. Nanti kita akan cek ini. Selanjutnya, yang ketiga, penuntasan APBDes tahun 2021 dengan memasukkan BLT dana desa, PKTD, pemutakhiran data, serta prioritas penggunaan dana desa lainnya sesuai Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Yang keempat, besaran dana desa dalam APBDes tahun anggaran 2021 untuk sementara disamakan dengan besaran penerimaan dana desa dalam APBDes tahun anggaran 2020. Nah, untuk yang poin 4 ini ada sedikit kesimpangan dengan PMK yang sudah dikeluarkan tentang rincian per kabupaten. Dalam PMK tersebut sudah ditentukan besaran anggaran dana desa tahun 2021 untuk masing-masing kabupaten, dan kabupaten sudah diberikan proporsi perhitungan untuk pembagian per desanya. Jadi mungkin sebentar lagi ada konfirmasi terkait poin nomor 4. Kita tunggu aja, semoga tidak ada perubahan dari yang PMK terkait
alokasinya tahun 2021. Sedangkan yang kelima, poin kelima ini, APBDes atau Anggaran Pendapatan Desa tahun anggaran 2021 beserta Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKPDes dilaporkan ke Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2021 melalui http://sid.kemendesa.go.id, menu laporan APBDes dan menu laporan RKPDes. Untuk yang kelima, untuk F, di sini ada Sapa Desa. Terkait dengan pelaksanaan surat edaran ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyediakan Sapa Desa untuk menjawab seluruh pertanyaan publik pada alamat sid.kemendesa.go.id dalam menu Sapa Desa. Kemudian yang G, penutup. Hal-hal yang tidak diatur dalam surat edaran ini mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Selanjutnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember tahun 2020, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Abdul Halim Iskandar. Tembusan untuk satu, yang pertama Bapak Presiden Republik Indonesia, yang kedua Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, yang ketiga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang keempat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, yang kelima Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang keenam Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang ketujuh Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, dan yang kedelapan Kepala Kantor Staf Presiden. Nah, selanjutnya kita lihat alamat yang diberikan ini, sid.kemendesa.go.id. Kita buka dalam laman baru, sid.kemendesa.go.id, atau kita sesuaikan dengan yang ditulis di surat edarannya, http://kemudian sid.go.kemendesa.go.id. Kita enter. Munculnya halaman ini, kita masuk ke sini, ke Sistem Informasi Desa. Di sini ada pencarian database, pencarian data desa berdasarkan provinsi, berdasarkan nama desa. Nah, dari sini kita tidak menemukan yang ada di surat edaran tadi. Yang pertama untuk pemutakhiran data dan informasi berkenaan dengan kewilayahan desa dan kewargaan masyarakat desa, menu petunjuk teknis pemutakhiran data. Di sini kita tidak menemukan menu itu untuk pemutakhiran data. Di sini betul-betul open, nggak ada menu pemutakhiran data, atau bisa tetap nggak ada, karena adanya ini ada prioritas penggunaan dana desa 2021, press conference Menteri PDPT, dan call center. Selanjutnya untuk yang APBDes, di sini adanya APBDes tahun 2021 beserta RKPDes dilaporkan ke Kementerian Desa paling lambat 31 Januari 2021 melalui sid.kemendesa.go.id, menu laporan APBDes dan menu laporan RKPDes. Dan di sini kita juga tidak bisa menemukan menu itu. Yang terakhir, ini ada menu Sapa Desa di SID Desa.
Di sini kita mungkin kalau SID SAP Desa ini ada call center yang bisa untuk menjawab, mungkin ada WhatsApp-nya, ada teleponnya, ada SMS-nya di nomor 081 1195 35201 atau 08111 9535 202. Itu untuk call centernya. Oke. Semoga dengan adanya surat edaran ini kawan desa bisa langsung menganggarkan bantuan langsung tunai dana desa pada tahun 2021 sebesar 300.000 per bulan per KPM berlaku sejak Januari 2021. Berarti untuk penganggarannya kita anggarkan full 12 bulan ya, untuk jaga-jaga kalaupun nantinya ada perubahan di tengah, setidaknya kita sudah menganggarkan di awal tahun sudah untuk 1 tahun penuh. Buat teman-teman, buat kawan desa yang belum subscribe kawan desa channel, bisa subscribe dan goyang loncengnya untuk langganan dari kawan desa channel. Salam maju bersama, semoga bermanfaat. Kawan desa channel.